Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Nah, pagi hari ini tadi aku ada belanja di Mang Sayur, cuman memang belanjanya nggak banyak karena aku udah ketinggalan, jadi barang bawaan Mang Sayur udah pada mau habis. Nah, hari ini aku ada belanja cabai rawit. Ini karena sedikit gitu ya, harganya 3.000, terus ada semangka 5.000, terus bakso itu kalau nggak salah 5.000 deh, atau 4.000 gitu. Sop-sopannya 3.000, tempe harganya 3.000, tahu kulit 2.500, terus tepung mendoan 3.000, jagung manis ini 3.000 kalau nggak salah deh. Terus ada buncis juga, terus ada ayam, tapi ini ayamnya cuma 1/4 kilo dan paha karena dadanya nggak ada. Terus nyempil onde-onde, ini harganya 5.000 onde-ondenya. Total belanjaanku kali ini tuh cuma 44.500 teman-teman, karena berhubung memang stok yang ada di Mang Sayur udah tinggal dikit, jadi aku belanja seadanya untuk hari Jumat dan Sabtu. Karena memang niatnya tuh aku pengen belanja mingguan untuk seminggu ke depan gitu ya, di minggu terakhir bulan Februari, di kalau nggak hari Minggu ya hari Senin mungkin ya. Pengen untuk persiapan Ramadannya lebih matang juga. Jadi hari ini tuh memang stokannya khusus untuk hari Jumat Sabtu untuk ngabisin di minggu ini. Oh ya, by the way, di sini tuh juga aku mau berbagi pengalaman mengenai tentang berhemat kebutuhan makan sehari-hari. Di beberapa video yang aku bagikan, banyak sekali yang berkomentar tentang kalau untuk berhemat di hal-hal lain mungkin bisa, tapi untuk kebutuhan makan sehari-hari kayaknya udah nggak bisa deh mbak, karena sekarang tuh bahan makanan atau bahan pokok udah pada mahal. Nah, aku ada punya beberapa tips yang bisa kita lakukan supaya budget makan kita sehari-hari itu jauh lebih hemat, selain menggunakan metode belanja mingguan dan juga food prep. Jadi yang belanja mingguannya atau belanja bahan pangan dan lauk sayurnya tidak seminggu sekali pun tetap bisa berhemat. Jadi apa aja tipsnya, simak terus ya teman-teman. By the way, tadi aku bikin kopi seperti biasa, kalau pagi hari tuh bikin kopi untuk suami ngopi gitu ya, sama aku juga sih kadang, tapi sekarang aku nggak bikin satu gelas, kadang-kadang cuma nyempil nyeruput gitu, sama tadi makan onde-onde. Oke, dari tips yang pertama yaitu belanja sesuai kebutuhan, artinya tidak harus seminggu sekali. Contoh seperti yang sedang aku belanjakan hari ini ya teman-teman, misalnya untuk 2 hari sekali. Jadi belilah apa yang dibutuhkan, contohnya pada hari ini dan juga besok kita pengen masak apa aja nih. Jadi belinya itu sesuai yang pengen dimasak gitu ya teman-teman, supaya tidak mubazir. Kalaupun mau belanja sehari sekali juga nggak apa-apa. Terus juga jangan lupa untuk kebutuhan makan sehari-hari itu juga kan membutuhkan bumbu seperti bawang merah, bawang putih dan juga cabai. Ya yang dibeli yang habis, misal stokan bawang putih masih ada tapi bawang merahnya habis, ya belilah bawang merah. Misalnya cabainya masih ada, tomatnya habis, ya belilah tomat aja. Jadi jangan di stok ya. Kalau misalnya yang belanjanya itu tidak seminggu sekali, atau misalnya belanja harian atau per 2 hari sekali. Cara ini juga efektif loh, karena kadang-kadang aku juga menerapkan cara seperti itu. Misalnya untuk 2 hari itu aku bawa budget 50.000, kadang tuh habisnya nggak nyampe 50.000, atau mungkin yang belanja harian misal bawa 30.000, ya kadang-kadang cuma habisnya cuma 25.000 atau 20.000. Jadi disesuaikan dengan apa yang ingin dimasak sesuai dengan kebutuhan. Jangan beli di luar item yang tidak ingin dimasak ya teman-teman, supaya itu sesuai dengan budget yang kita punya. Kemudian cara yang kedua supaya bisa berhemat anggaran makan sehari-hari selain pakai metode food prep dan juga belanja mingguan adalah jangan pernah buang-buang makanan atau mubazir makanan. Nah, ini juga kadang-kadang bisa membuat budget kita jadi tidak hemat ya, atau over budget, karena seringkali kita kadang sisa makanan tuh kebuang atau masak tidak sesuai yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya pada hari ini kita tuh
di rumah anggota keluarganya ada berapa, kira-kira tuh sarapan pagi, makan siang, dan makan malam itu berapa orang gitu ya. Jadi disesuaikan dengan masakannya. Kayak aku pribadi biasanya tuh kalau pagi hari masaknya sedikit karena memang hanya untuk bekal suami kerja, dan suami itu biasanya nggak sarapan di rumah ya, jadi makan bekalnya untuk pengganti sarapan. Terus juga aku biasanya kalau masih ada sisa lauk dari malam harinya, biasanya masih aku makan di pagi hari untuk sarapan, dan masakan pagi hari yang buat bekal suami itu sisanya buat aku makan di siang harinya. Jadi nanti aku masaknya sore hari lagi. Jadi meskipun budget anggaran belanja mingguan aku atau yang aku anggarin untuk makan sehari-hari itu masih tergolong minim, tapi masih tetap cukup, dan seringkali tuh ada lebihan ya. Kayak teman-teman pasti ngeh kan setiap kali aku evaluasi budget bulanan gitu ya, budget untuk belanja mingguan ini kadang-kadang suka lebih, karena ya seperti itu, jangan pernah mubazir makanan. Hal ini erat kaitannya otomatis dengan cara yang ketiga, yaitu masak secukupnya. Nah, untuk memasak juga harus disesuaikan dengan jumlah anggota di rumah ya teman-teman. Takar porsinya, biasanya tuh makannya tuh segimana sih. Jangan sampai kita masak berlebihan. Kayak aku sendiri biasanya kayak untuk pelengkap, entah itu bikin bakwan ataupun tempe mendoan, kadang aku tuh goreng secukupnya, kayak sekali makan, lalu adonannya ya aku simpen dalam kulkas, supaya kalau misal mau dimakan lagi nanti goreng lagi biar anget. Kadang-kadang kalau terlalu banyak goreng ataupun masak makanan yang terlalu banyak, sisanya tuh nggak kemakan, kayak kurang berselera ketika sudah dingin. Kemudian cara berhemat untuk anggaran makan sehari-hari selain food prep dan juga belanja mingguan, yang keempat adalah sesuaikan anggaran belanja yang kita punya dengan apa yang akan kita beli. Artinya di sini meskipun kita berhemat ataupun misalnya anggaran belanja untuk kebutuhan makan sehari-hari kita itu minim atau kecil, tapi nutrisinya juga harus diperhatikan ya teman-teman. Nggak harus beli protein yang mahal, protein yang murah pun udah banyak, kayak telur, ikan lele, terus juga daging ayam gitu ya. Belinya juga disesuaikan, lebih worth it yang ke arah mana. Kayak aku di sini kan suami aku cenderung picky eaters ya, atau nggak makan semua jenis masakan gitu ya, atau segala jenis makanan. Untuk ayam biasanya aku lebih prefer beli yang dada ayam yang fillet, karena menurut aku meskipun harganya sedikit mahal, tapi semuanya tuh kepake gitu ya, tanpa tulang-tulang. Pokoknya nggak ada yang kebuang, nggak ada yang mubazir. Terus juga untuk aku sendiri biasanya aku pemakan segalanya, makanya kadang kalau misal untuk makan siang sendiri, kalau lagi nggak ada makanan, aku kan kadang suka kayak stok ikan ataupun ceker gitu ya. Itu juga bagian yang aku suka dan murah meriah. Jangan lupa juga selang-seling dengan protein nabati yang memang harganya kan jauh lebih terjangkau. Untuk sayurannya juga bisa dipilih-pilih. Setiap jenis sayuran yang ada di lingkungan tempat tinggal kita pastikan memiliki serat, nutrisi, terus juga vitamin dan juga mineral yang baik. Jadi untuk beberapa sayuran tradisional yang harganya lebih murah itu juga banyak sekali manfaatnya ya, atau sumber gizinya. Jadi jangan segan untuk konsumsi sayuran lokal kayak misalnya bayam, kangkung, daun singkong gitu ya. Jadi tetap bisa memenuhi nutrisi tapi dengan bahan yang lebih ekonomis. Begitu pula dengan proteinnya ya, disesuaikan juga, nggak harus yang mahal-mahal gitu. Kemudian cara penghematan yang berikutnya adalah dengan rutin memasak sendiri dong. Ini adalah cara yang paling ampuh untuk menghemat anggaran makan sehari-hari ya, dimana ketika kita makan masakan di luar pastinya lebih banyak anggaran yang harus dikeluarkan. Begitu pula dengan sebaliknya, kalau kita bisa disiplin konsisten memasak sendiri, otomatis anggaran yang dikeluarkan jauh lebih hemat. Terus juga selain itu bisa mengasah keterampilan atau skill memasak kita lebih dalam lagi, jadi lebih jago karena semakin sering dilakukan. Kemudian cara berhemat yang selanjutnya yaitu jangan malas untuk upgrade diri, mengembangkan skill ataupun mencoba resep-resep baru yang bisa di stok di dalam freezer. Jadi jangan sampai karena males gitu ya, pengen berhemat tapi males. Contohnya gitu ya, kadang-kadang tuh suka stok makanan frozen tapi yang beli jadi gitu, itu tuh jatuhnya lebih mahal teman-teman. Jadi manfaatkan waktu luang ya. Begitu pula kadang juga aku kayak gitu, meskipun nggak terlalu rajin-rajin banget, kalau ada waktu luang kadang suka bikin kayak nugget sendiri atau dimsum sendiri, aku stok dalam freezer. Jadi ketika pengen makan gitu ya tinggal angetin atau tinggal goreng. Terus beserta cemilannya juga kayak bikin risol, bikin pastel gitu.
Jadi itu juga mengurangi keinginan jajan berlebih juga kan. Di sini biasanya tuh yang paling boros adalah budget jajan juga, budget makan di luar. Makanya dengan keterampilan kita mencoba hal baru untuk membuat jenis masakan baru itu pasti akan menghemat banget anggaran makan sehari-hari. Karena makan juga erat kaitannya dengan jajan ya, meskipun kadang jajan bukan makanan pokok. Lalu cara berhemat selanjutnya untuk berhemat anggaran makan sehari-hari selain menggunakan metode food prep dan juga belanja mingguan adalah dengan swasembada pangan mandiri. Ya Allah, bahasanya kayak gede banget gitu ya. Enggak teman-teman, jadi tuh kayak dulu kan kita sempat dibekali pelajaran baik dari sekolahan ataupun orang tua gitu ya, untuk ketika kita sudah berumah tangga, kalau bisa mah punya apotek hidup, punya kayak tanam menanam sayuran sendiri, nggak harus banyak, yang penting bisa dikonsumsi sendiri ya. Kayak sekarang juga untuk pertanian ataupun menanam sayuran itu metodenya jauh lebih modern, nggak harus pakai tanah tapi bisa pakai pot. Kayak juga bisa pakai hidroponik gitu ya, yang bisa di botol-botol air ataupun di pot digantung secara vertikal, bisa tanam pokcoy, tanam kangkung, tanam cabai gitu, daun bawang, sayur bayam, terong, dan lain-lain. Ada tomat juga, pokoknya banyak sekali lah ya. Kita bisa manfaatkan hal tersebut supaya ketersediaan pangan atau bahan pangan di rumah kita tuh tetap terjaga. Jadi kalau ada kurang-kurang, otomatis budget anggaran yang kita keluarkan untuk membeli bahan pangannya kan jauh lebih hemat. Selain itu yang bisa beternak, kayak beternak ayam, bebek, terus ikan lele gitu kan sebenarnya sumber protein yang sangat bagus ketika kita bisa memelihara sendiri ya. Karena kayak ayam kampung dan juga daging bebek itu kan protein dan nutrisinya jauh lebih baik ketimbang kita beli ayam potong di pasaran. Karena apa yang kita rawat sendiri tuh jauh lebih alami ketimbang kayak ayam potong itu kan kadang disuntik ya pakai hormon, terus juga makanannya konsentrat, beda dengan kayak ayam kampung, dengan ikan yang kita pelihara sendiri maupun bebek gitu. Jadi itu juga selain sumber protein untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk menghemat nutrisinya juga jauh lebih bagus. Kemudian cara berhemat untuk kebutuhan makan sehari-hari yang terakhir selain memakai metode food preparation dan juga belanja mingguan adalah jangan bandingkan antara budget anggaran keuangan rumah tangga kita dengan orang lain. Jadi misalnya banyak sekali referensi tentang berhemat dan juga mengelola keuangan rumah tangga, itu jangan dijadikan patokan yang harus sama persis gitu ya. Misal pun kondisi kelihatannya sama, kayak misalnya anggota keluarganya sama, penghasilannya sama, tapi percayalah teman-teman, setiap rumah tangga itu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanannya masing-masing. Kayak aku di sini tuh sebenarnya bisa berhemat di anggaran belanja mingguan atau untuk kebutuhan makan sehari-hari. Karena yang pertama itu memang untuk sarapan pagi biasanya karena lauk makan malam masih ada, aku masih makan lauk makan malam, dan untuk masak pagi harinya tuh aku hanya untuk masak bekal suami dan juga sisanya untuk menu makan siang aku ya. Lalu kemudian sore harinya aku masak lagi untuk menu makan malam, itu pun sesuaikan dengan jumlah anggota keluarga di mana memang aku di sini masih berdua gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak masaknya. Kemudian karena memang di sini suami aku itu tidak pemakan segalanya ya teman-teman, terutama tuh untuk protein. Jadi dia tuh hanya makan daging sapi, terus dada ayam. Udah segitu doang, ikan pun jarang banget mau, paling ikan tongkol pun itu kadang-kadang juga nggak mau. Pokoknya segala jenis ikan dan seafood juga dia tidak makan, paling telur gitu. Jadinya makanya tuh kayak untuk kebutuhan makanan kan semakin mengerucut. Nah di sini kadang PR aku itu gimana caranya mengolah bahan makanan yang dia makan untuk supaya nggak monoton dan nggak ngebosenin gitu ya. Jadi kadang aku suka kayak bikinan chicken katsu, aneka olahan ayam kayak dimsum, kayak chicken nugget gitu ya, supaya nggak bosen. Begitu pula dengan telur. Tapi untuk teman-teman di sana yang bisa memakan segalanya, itu bisa jauh lebih variatif ya. Jadi sebenarnya makanan yang didapatkan juga lebih variatif. Terus kondisikan dengan budget anggaran yang dipunya. Lalu jangan lupa juga untuk sistem belanjanya, ini juga sesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Kayak aku di sini memang lebih nyaman belanja di Mang Sayur karena yang pertama, untuk kebutuhan rumah tangga yang memang dengan anggota keluarga masih sedikit, belanja di Mang Sayur itu sangat worth it karena aku dengan budget yang minim bisa mendapatkan banyak varian bahan makanan ya.
karena udah di packaging kecil-kecil gitu. Kayak cabai tuh kadang cuma 3.000 atau 5.000, terus juga daging ayam gitu ya di packaging per 9.000 atau 10.000, itu bisa untuk sekali makan untuk berdua gitu. Kayak tahu tuh kan kecil-kecil. Jadi kalau untuk teman-teman yang anggota keluarganya jauh lebih banyak dan lebih merasa lebih hemat di pasar, ya belanja di pasar atau dimanapun sesuai dengan kenyamanannya masing-masing. Kemudian sesuaikan juga, kadang-kadang yang sering dikomen adalah lingkungan tempat tinggal ya. Ada beberapa daerah yang memang harga bahan makanan lumayan lebih mahal atau cukup tinggi. Contohnya kayak di luar Pulau Jawa gitu ya, kayak di Kalimantan dan lain-lain. Tapi aku yakin semakin tinggi harga bahan pokok di suatu daerah, untuk UMR atau UMP atau UMK-nya juga kan jauh lebih tinggi ya. Jadi income per kapitanya atau penghasilan bulanannya otomatis jauh lebih tinggi. Sebenarnya sama aja sih, kayak di daerah aku mungkin untuk bahan makanan itu masih tergolong ekonomis. Tapi untuk UMK di tempat tinggal aku tuh, di daerah tempat tinggal aku sendiri itu masih kecil banget teman-teman. Jadi ya bisa disesuaikan. Nah kalau pengen lebih ya kadang-kadang ya kita harus gimana caranya berkreasi lebih produktif supaya penghasilannya melebihi itu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jangan lupa juga untuk menjalani hari-hari dengan happy, dengan ikhlas, dengan tenang, supaya kita tidak membandingkan diri kehidupan kita dengan orang lain. Tidak harus loh apa yang kita lihat itu sama dengan kehidupan kita. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang aku bagikan kali ini bermanfaat. Kita ketemu di next video. Assalamualaikum. Bye.